Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Afi and friends. How are you? We hope everyone is still in good condition. So, here we will explain relate to the selling brands of the New Zealand way, which become our study case this morning. Beforehand, let us introduce ourselves. My name is Jihana Bila, NIM 101171710047. My name is Mariawanti, name 10117152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudia Khalisa Malia. My name is Natasha Virginia, NIM 10117167. Now, before we present today, we have an opening video about New Zealand. Enjoy watching! Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang New Zealand. Jadi, pada tahun 1991, New Zealand memulai inisiatif branding yang disebut dengan The New Zealand Way. Lalu pada tahun 1999, New Zealand berfokus untuk mengembangkan pariwisata pada pemasaran global dengan tagline 100% Pure New Zealand. Lalu pada tahun 2010, New Zealand memperoleh peringkat ketiga sebagai merek negara terkuat di dunia. Dan akhirnya, tahun 2011, New Zealand merubah tagline 100% Pure You dengan subline It's About Time. Nah, dari video yang tadi kita lihat bersama tentang New Zealand, kita bisa tahu bahwa New Zealand ini merupakan tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat favorit dan keren bagi masyarakat. Di sana juga dijelaskan bahwa New Zealand ini siap menyambut para tamunya, para keluarga New Zealand maupun dari masyarakat luar, sehingga dari keindahan alam yang dimiliki tersebut dan juga banyak tempat-tempat yang digunakan sebagai wisata dan lain sebagainya, maka New Zealand ini memiliki banyak peluang untuk membranding dan memberikan value proposition kepada masyarakat sehingga terciptanya brand association sendiri. Saya akan menjelaskan tentang logo New Zealand. Logo New Zealand ialah Silver Fern atau pakis perak. Pakis perak ini merupakan sebuah lambang kehormatan atau ikon dari Selandia Baru. Digunakan untuk produk-produk mereka sekaligus jasa. Selain itu, pakis perak juga digunakan olahraga rugby nasional sebagai lambang dari negara mereka. Salah satu produk yang menggunakan lambang ikon tersebut ialah produk butter yang bermerek Ancor, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ada kaitannya dengan study case kita hari ini, yaitu secondary research of brand knowledge, di mana secondary research of brand knowledge ini merupakan bagian dari materi kita hari ini, yaitu leveraging secondary brand association to build brand equity, di mana secondary research of brand knowledge ini cukup penting untuk membangun asosiasi yang baik, kuat, dan disukai atau mendapatkan respon positif dari konsumen terhadap suatu brand. Jika secondary research of brand knowledge ini buruk atau biasa saja, maka dapat menimbulkan respon yang kurang baik atau tidak sempurna di benak konsumen dalam ukuran waktu tertentu. Nah, di dalam secondary research of brand knowledge ini juga terdapat beberapa komponen yang akan kita bahas yang tentunya berhubungan dengan study case kita, yaitu the selling brands of the New Zealand way, di mana secondary research of brand ini terdiri dari 4, yaitu things, place, people, and other brand. Pertama, kita akan membahas tentang place. Nah, kenapa sih place termasuk bagian dari search of brand knowledge? Karena ketika kita ingin mengetahui tentang suatu brand, maka kita juga perlu mengetahui tentang asal tempat yang ada pada brand tersebut. Ya kan?
Nah, sehingga dapat terciptanya brand association dan juga terbentuknya brand equity pada suatu brand. Nah, plus ini dibagi menjadi dua, yaitu country of origin dan juga channel. Yang pertama, country of origin, di mana country of origin ini merupakan suatu merek yang dikenal dengan label made in. Country of origin adalah salah satu elemen yang dapat mempengaruhi minat pembelian suatu produk. Nah, country of origin yang ada pada case kita yaitu New Zealand, di mana seperti yang kita tahu bahwa New Zealand ini merupakan sebuah kepulauan di barat daya yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan juga Pulau Selatan, dan ada juga beberapa pulau-pulau kecil yang lainnya. Nah, saat ini New Zealand sudah sangat terkenal, bahkan sudah memiliki ikon yang menjadi ciri khas dari New Zealand, yaitu logo pakis yang sudah dijelaskan oleh tim kami. Dengan adanya country of origin ini, orang lebih paham dan lebih mudah dalam mengingat terhadap brand dari New Zealand sendiri. Selanjutnya yaitu channel. Channel merupakan perantara di mana pelanggan atau konsumen dapat mengenal, mencoba dan juga mengevaluasi value proposition dari suatu layanan atau produk dari brand tersebut. Channel merupakan cara yang digunakan dalam menyampaikan value proposition suatu bisnis kepada konsumen secara tepat. Artinya, semakin beragam channel yang digunakan, semakin kreatif suatu brand dalam menciptakan channel penjualan, maka semakin besar pula peluang suatu brand dalam menciptakan value dan juga brand equity dalam dunia bisnis. Channel pada New Zealand adalah internet, international media, partnership, event, dan close engagement and training with tourism operation. Nah, di situ Selandia Baru ingin membentuk value proposition bahwa Selandia Baru ini sebagai tujuan liburan yang unik karena pemandangan alamnya yang spektakuler dan budaya serta masyarakatnya yang mempesona. Selain itu, New Zealand juga memiliki web, yaitu www.newzealand.com, di mana dari web tersebut kita bisa memperoleh segala informasi yang kita butuhkan. Seperti ketika kita ingin berkunjung ke sana, entah itu karena kita mau belajar atau kita mau pindah domisili, entah kita pengen tahu biaya-biaya yang ada di New Zealand seperti apa, biaya pariwisata dan sebagainya. Nah, selain itu di sini juga ada informasi terkait 100 Pure You, di mana informasinya jauh lebih lengkap lagi. Ketika kita di sana ada fakta-fakta terkait New Zealand, akomodasi, terus wisata yang disarankan dan masih banyak lagi. Nah, dari hal tersebut New Zealand ini bisa lebih menciptakan brand association dan juga membuat value proposition yang baik kepada konsumen. Jadi saya akan menjelaskan tentang Things New Zealand. Dalam upaya untuk membangun pesan agar baik kredibilitasnya, alangkah baiknya menggunakan third party endorsement yang dimana pihak ketiga New Zealand di sini menggunakan Country Brand Index Future. Lalu New Zealand juga membuat beberapa event seperti yang ada di slide ini untuk meningkatkan kesadaran merek, menambah asosiasi baru, atau meningkatkan kekuatan kesukaan dan keunikan dari New Zealand. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang event-event yang terkenal di Selandia Baru. Yang pertama ialah Crankworx Rotorua. Crankworx Rotorua ialah perlombaan yang bertema sepeda gunung dan dilaksanakan di daerah Rotorua dengan view-view yang indah. Yang kedua ialah Queenstown International Marathon, diselenggarakan dengan latar belakang pegunungan Crown. Perlombaan ini menawarkan tentang lomba lari maraton yang berjarak antara 2,2 km hingga 42 km.
Dan yang ketiga adalah coast to coast, sebuah event yang peserta lomba ini dapat bersepeda, hiking, berkaya di daerah South Island seperti itu. Dan selanjutnya ada Winter Games NZ. Winter Games NZ ini merupakan game yang bertema musim salju. Jadi lombanya juga terdapat ski, skating seperti itu. Dan selanjutnya ada maraton Hawkes Bay. Jadi Hawkes Bay itu terkenal karena kebun-kebun anggurnya beserta pantai-pantainya yang indah. Jadi secara keseluruhan peserta yang mengikuti event ini ialah para peserta yang hobi melakukan maraton, bisa berjarak seperti yang event yang tadi 42 km dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah The Pioneer. The Pioneer merupakan lomba sepeda gunung bertahap selama 6 hari. Jadi para peserta bisa bersepeda dengan menikmati keindahan di New Zealand itu. Selanjutnya ada Lake Taupo Cycle Challenge. Jadi ini adalah salah satu perlombaan event yang terbesar di New Zealand. Jadi setiap tahunnya itu bisa mencapai 7.000 peserta untuk melakukan challenge cycle di daerah Danau Taupo. Dan yang terakhir adalah New Zealand Open, yaitu perlombaan yang bertema golf. Jadi event dari New Zealand Open ini merupakan permainan golf yang mempertemukan pegolf profesional dengan pegolf yang amatiran. Jadi itulah beberapa event-event yang terkenal di Selandia Baru dan sering diselenggarakan juga. Banyak para turis dari mancanegara bisa mengakses dan mengetahui event-event apa saja yang ada di Selandia Baru. Hal tersebut untuk menarik para turis untuk berkesempatan mengetahui tentang Selandia Baru dan memperkenalkan kayak branding asosiasi dari Selandia Baru tersebut. Jadi ada websitenya, para turis bisa mengakses. Di situ ada kayak event apa sajakah yang akan diadakan oleh Selandia Baru dan waktunya itu kapan, terus bagaimana kita berjalan-jalan di Selandia Baru, terus kayak bagaimana caranya berkendara di Selandia Baru seperti itu. Di slide berikut ini kita akan membahas mengenai other brand yang ada di New Zealand, yaitu terkait company dan juga aliansi. Untuk company sendiri, di mana pada tahun 1991 inisiatif untuk branding The New Zealand Way. Tujuan utama dari kampanye tersebut yaitu untuk memposisikan New Zealand dalam mencerminkan posisi kontemporernya dan melakukan kampanye berkelanjutan yang bisa menjadi kekuatan untuk memberi manfaat bagi perdagangan dan pariwisata di pasar global, sehingga pada tahun 1991 ini hanya fokus pada New Zealand saja. Pada tahun 1999, mereka membuat keputusan untuk mengembangkan kampanye lebih fokus untuk pariwisata. Pariwisata di New Zealand dipertajam untuk pemasaran global dengan kampanye 100% Pure New Zealand. Pada dekade berikutnya, kampanye tersebut menggabungkan sejumlah kegiatan yang berbeda, tetapi berfokus pada internet, kemitraan media internasional, acara, dan keterlibatan erat, serta pelatihan dengan operator pariwisata. Kampanye difokuskan pada membangun kesadaran New Zealand sebagai tujuan liburan yang unik karena pemandangan alamnya yang spektakuler dan mempesona budaya maupun manusia. Selanjutnya, aliansi. Aliansi yaitu menggabungkan dua merek dalam beberapa cara, dalam segala bentuk dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan masing-masing yang lebih baik karena adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk aliansi sendiri, dia bekerjasama dengan brand partner New Zealand Trade dan Enterprise dan New Zealand Tourism. Dia juga bekerjasama dengan brand ambassador.
New Zealand Trade Enterprise memilih untuk fokus upaya branding pada pengembangan bisnis internasional yang mencerminkan nilai-nilai yang muncul dan relevan untuk perusahaan seperti inovasi, kreativitas, dan integritas. Nah, pada nilai-nilai tersebut pemicu keberhasilan sektor primer Selandia Baru serta lingkungan hijau dan bersih. Yang disebut dengan brand ambassador ini, Selandia Baru mempromosikan negara, produk dan layanan pariwisata serta perdagangannya dan orang-orang terkenalnya. New Zealand memiliki program inovatif yang dimiliki dan didanai oleh Dewan Pariwisata Selandia Baru, Perusahaan dan Perdagangan Selandia Baru, atau yang disebut New Zealand Trade Enterprise, badan pengembangan ekonomi resmi pemerintah yang bekerja dengan bisnis terbaik di bidang pariwisata dan perdagangan yang dikenal sebagai brand partner. Nah, untuk people ini, bagaimana New Zealand bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membranding dan memperluas New Zealand kepada masyarakat. Salah satunya terdapat pada case kita, yaitu New Zealand ini digunakan untuk syuting film The Lord of the Ring, di mana dengan adanya film tersebut yang menggunakan lokasi dan pemandangan yang ada di New Zealand, justru pengunjungnya jadi meningkat sebanyak 50%. Nah, dari video penutup tersebut sekaligus kesimpulan daripada studi case kita hari ini, yaitu selling brands di New Zealand Way, di mana dalam menjual merek, Selandia Baru memiliki cara tersendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh tim kami tadi pada secondary research of brand knowledge dalam memanfaatkan asosiasi merek sekunder untuk membangun ekuitas merek, yang mana dulu New Zealand ini masih belum begitu terkenal dan masih fokus pada New Zealand, dan pada tahun 1999 New Zealand mempertajam tujuan pemasarannya di tingkat global yang dinamai 100% Pure New Zealand serta diberikan tagline 100% Pure You 1000. That's all from our presentation. Sorry if there is a mistake. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.